Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Novel Land of Miracles, Chapter 142 Field Control. Formasi skuadron nomor 1 Gang Lei dijejerkan. Awalnya, meski skuadron nomor 1 Sun Lei dibagi menjadi dua kelompok, mereka memiliki peluang untuk mencegat karena formasi yang luas. Namun, ketika orang yang diserang dengan guncangan petir itu, bagaimana mereka bisa memiliki energi untuk menghentikannya? Melihat tombak dilemparkan seperti hujan dan menutupi skuadron Tian Lei, ini adalah pembalikan yang luar biasa. Meng Qianqun berdiri di depan skuadron nomor 1 Tian Lei. Meskipun dia tercengang dan tidak mengerti apa yang terjadi, itu tidak memengaruhi responnya. Mengangkat tombak di tangannya, bola air mata biru ungu tiba-tiba meledak, dan prajurit elemen dari skuadron nomor 1 Tian Lei di belakangnya juga segera mengumpulkan kekuatan guntur, lalu dengan cepat berubah menjadi lapisan cahaya pelindung yang membentang ke atas. Tombak lempar dengan kekuatan guntur yang sangat kuat itu jatuh ke lapisan pelindung. Meskipun sebagian diblokir, sebagian berhasil menembus ke dalam lapisan dan langsung menuju ke prajurit elemen skuadron nomor 1 Tian Lei. Meng Qianqun melompat, mengeluarkan petir seperti ular perak dari tubuhnya, menjatuhkan tombak yang dilemparkan satu persatu, memastikan keamanan prajuritnya sendiri. Namun pada saat ini, tiba-tiba seluruh tubuhnya menegang, dan dia merasa tidak bisa bergerak. Saat berikutnya, putaran kedua lempar tombak dari skuadron nomor 1 Sun Lei telah terlempar keluar, dan targetnya hanya satu orang. Buku kode di tangan Fa Hua dibalik ke halaman ke-7. Sepertinya ada titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di atasnya. Saat dia menjentikkan jarinya, semua titik cahaya tiba-tiba menjadi teratur. Halaman ke-7 di sisi sebaliknya, susun dan gabungkan. Bagaimana itu bisa begitu akurat? 100 tombak lempar, dipimpin oleh tombak lempar terkuat yang dilemparkan oleh Leng Lan, hanya satu dari mereka yang menembak Meng Qianqun. Di mata Li Biao dan Yun Baitian, putaran pertama melempar tombak itu seperti jebakan yang menarik Meng Qianqun keluar. Detik berikutnya, lapisan cahaya keemasan muncul padanya, dan dia membeku di udara. Tembak saja dia sendirian, tidak ada cara untuk menghindarinya. Belum lagi orang luar seperti mereka, bahkan Leng Lan yang berada di tengah permainan pun belum mengetahui apa yang terjadi hingga saat ini. Tampaknya hanya sekejap di depan mata, semuanya telah berubah secara drastis. Apalagi di babak kedua lempar tombak, perintah yang diberikan oleh Fa Hua sangat sederhana, lemparlah dengan sekuat tenaga. Dan tombak yang dilemparkan itu sepertinya mengikuti lintasan alami di udara, dan langsung menemukan Meng Qianqun. Semua ini terjadi dalam waktu singkat, sehingga Lei Mingyang dan Lei Mingli yang baru saja mendarat, mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di belakang mereka. Mereka hanya bisa menyesuaikan tubuh mereka dan bergegas menuju Fa Hua dan Lan Ge lagi. Saat ini, skuadron nomor 1 Gang Lei dan skuadron nomor 1 Tian Lei telah menjauhkan diri, dan sudah terlambat untuk kembali untuk meminta bantuan. Oleh karena itu, Lei Mingyang berpikir dengan sangat jernih. Dia percaya bahwa Meng Qianqun dapat menahan Leng Lan dan yang lainnya untuk sementara, dan kembali untuk menyelamatkan, setelah dia dan Lei Mingli memimpin Brigade Gang Lei untuk melawan Fa Hua dan Lan Ge. Apa yang sebenarnya dilakukan Lan Ge sangat sederhana, dia hanya membawa Fa Hua dan melarikan diri, dan mereka berdua mundur dengan cepat begitu cahaya ungu bergulir. Kecepatan guntur cepat, tetapi hanya bisa meningkat secara eksplosif. Dalam hal peningkatan kecepatan dan fleksibilitas terus-menerus, elemen angin lebih baik. Terlebih lagi, itu adalah Lan Ge yang memiliki elemen guntur dan angin pada saat yang bersamaan. Kekuatan kedua elemen meningkat pada saat yang sama, dan dia dengan cepat mundur bersama Fa Hua, membiarkan Lei Mingyang jatuh dengan petir dan tidak dapat mengenai mereka sama sekali. Meng Qianqun, keluar. Saat ini, Lei Mingyang mendengar suara Li Biao. Dia terkejut, bagaimana bisa begitu cepat. Dan ketika dia melompat dan melihat ke belakang, skuadron nomor 1 Sun Lei telah bergegas ke formasi pertempuran skuadron nomor 1 Tian Lei. Akhir ceritanya tidak diragukan lagi. Jika Sun Lei adalah barisan penyerang, maka Tian Lei adalah barisan pertahanan. Diserang di depan oleh sekelompok pembegal, hasilnya tidak perlu dipikirkan sama sekali. Pertempuran skuadron nomor 1 Tian Lei telah berakhir. Skuadron nomor 1 Gang Lei menyeret armor berat mereka dan mengejar Fa Hua dan Lan Ge, termasuk Lei Mingyang dan Lei Mingli.
Lei Mingyang menemukan bahwa Fa Hua dan Lan Ge bergabung dengan skuadron nomor 1 San Lei yang menyerang skuadron nomor 1 Tian Lei. Saat ini, para prajurit Brigade Gang Lei seakan kehabisan napas. Jika kamu memiliki kemampuan untuk bertarung dengan sembrono, mengapa harus melarikan diri? Lei Mingli berteriak dengan amarah di wajahnya. Dan saat berikutnya, dia melihat skuadron nomor 1 San Lei tiba-tiba terpisah. 100 orang dibagi menjadi 20 tim, dan berlari pada waktu yang sama. Setiap tim terdiri dari 5 orang. Kemudian Fa Hua tiba-tiba menepuk Lan Ge, dan Lan Ge berlari ke arah mereka seperti bayangan. Kecepatannya sangat cepat, bahkan Lei Mingyang tidak bisa melihat gerakannya dengan jelas. Detik berikutnya, serangkaian bunyi plop terdengar, dan banyak prajurit dari skuadron nomor 1 Gang Lei, yang bergegas menuju Fa Hua dan Lan Ge, jatuh ke tanah dengan kaki tersandung. Dan pada saat ini, dengan sangat rapi, para prajurit dari skuadron nomor 1 San Lei melemparkan tombak lempar babat ketiga mereka. Untuk setiap kelompok yang terdiri dari 5 orang, 5 tombak lempar hanya ditujukan pada satu sasaran. Sepertinya dilempar bersamaan, tapi tombak terlempar ke udara karena jarak terbang yang berbeda, jadi ada pola yang terbentuk. Pada saat yang sama, Lei Mingyang dan Lei Mingli hanya merasakan kaki mereka menegang, seakan mereka dikendalikan untuk sesaat. Tidak baik, pikiran yang sama muncul di keduanya. Dengan sekejap, Lan Ge tiba di depan seorang prajurit dari Brigade Gang Lei. Dengan sapuan tangan kanannya, dia membungkus 5 tombak lempar yang terbang ke arahnya ke dalam pelukan lengannya, dan menamparkan helmnya pada saat yang sama, kau keluar. Segera setelah itu, dia berubah menjadi kilatan petir, berkedip terus-menerus dalam sekejap, dan 5 atau lebih tombak lempar dibawa ke tangannya satu demi satu, lalu dimasukkan ke dalam gelang penyimpanan. Tidak lupa dia juga mengambil 20 helm satu persatu, serta mengumumkan pengeliminasian 20 prajurit Brigade Gang Lei. Lei Mingyang akhirnya melepaskan diri dari kendali memenjarakan langit dan bumi, dan guntur yang telah lama mengumpulkan momentum langsung menuju Fa Hua. Di depan Fa Hua, perisai kebijaksanaan tebal berdiri di depannya, didukung oleh kekuatan ikon dewa tingkat 9. Itu melawan dengan kuat. Boom, Fa Hua mundur 2 langkah, dan guntur menghilang. Serangan Brigade San Lei telah dimulai dengan kecepatan penuh. Sekelompok 5 orang dengan cepat berputar di sekitar Brigade Gang Lei, meremas ke dalam seperti penggiling daging. Fa Hua bergetar dan berubah menjadi 4 sosok. Pedang kebijaksanaan digulung, dan memblokir petir Lei Mingyang dan Lei Mingli bersaudara. Dia terlalu akrab dengan elemen guntur, terima kasih untuk Lan Ge. Dalam hal kemarahan dan kegilaan, Lei Mingyang berada di atas Lan Ge, tetapi dalam hal perubahan cepat, dia tidak sebaik Lan Ge. Terlebih lagi, yang dihadapi Lei Mingyang adalah Fa Hua yang telah dikenali oleh kitab suci kebijaksanaan dan orang yang telah menyadari kekuatan hukum. Fa Hua saat ini benar-benar berbeda dari Fa Hua ketika dia baru saja meninggalkan domain monster. Tidak tahu seberapa banyak dia memahami kode dewa daripada sebelumnya. Setiap kali pedang kebijaksanaan memotong, dia selalu dapat menemukan peluang yang paling cocok. Ditambah dengan kontrol kode, dia bahkan bisa menangani 1 lawan 2 dengan mudah. Tidak tertinggal sedikit pun. Lan Ge sama sekali tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Dia hanya menyelingi formasi pertempuran, dan yang dia lakukan adalah memastikan tidak ada prajurit yang benar-benar menderita dan menjadi korban. Diselingi dalam formasi pertempuran, dia selalu menyelamatkan orang. Berhenti. Lei Mingyang tiba-tiba berhenti dan berteriak. Para prajurit di kedua sisi berhenti secara alami ketika mereka mendengar perintah dari jenderal. Napas Lei Mingyang agak pendek, dan wajah Lei Mingli di sampingnya semakin memerah. Lei Mingli tidak pernah bertarung dalam pertempuran yang begitu menyedihkan. Sejak awal, sepertinya dia telah jatuh ke dalam rawa. Kekuatan tempur Brigade Gang Lei sama sekali tidak mampu dimainkan. Dia selalu berpikir bahwa Gang Lei adalah yang terkuat di Legiun Guntur 5, tetapi hari ini dia diejek seperti kaleng logam, dan setiap prajuritnya tidak berdaya. Dalam waktu sesingkat itu, skuadron nomor 1 San Lei tampaknya tidak meninggalkan lapangan, tetapi sudah ada lebih dari 40 orang di sisinya yang diumumkan oleh Lan Ge untuk keluar dari pertempuran. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa dirugikan? Keempat sosok bergabung menjadi satu. Fa Hua memegang buku kode di tangannya, berdiri di sana dengan damai tanpa memerah atau terengah-engah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa padanya. Leng Lan menyatukan para prajurit skuadron San Lei dan secara alami berdiri di belakangnya. Saat ini, ekspresi wajah Kapten Brigade San Lei benar-benar berbeda dari sebelumnya.
Bertentangan dengan gagasan Lei Mingli untuk tidak pergi, dia hanya merasa segar saat ini. 1 lawan 2, mengalahkan Tian Lei dan Gang Lei, ini membuatnya bahagia. Lebih penting lagi, dia sebenarnya tidak berbuat banyak dalam pertempuran ini, tetapi Brigade Sun Lei berada di bawah kendali pemuda di depannya. Sepertinya semuanya sangat sederhana, hanya begitu saja. Tidak ada yang namanya mencoba yang terbaik. Itu datang secara alami. Lei Ming yang terdiam selama lebih dari selusin detik, lalu matanya tertuju buku kode yang luar biasa tebal di tangan Fa Hua, dan kemudian mengangguk perlahan. Penggunaan komando prajurit dalam domain hukum benar-benar berbeda. Anda terlalu menyanjung. Fa Hua mengangguk memberi salam hormat. Dia mengerti sedikit karakteristik prajurit elemen domain biru. Dalam hal keefektifan tempur individu, tidak ada keraguan bahwa prajurit di domain biru lebih kuat, dan 5 pasukan guntur yang dilatih oleh Lei Ming yang juga dapat membentuk pertempuran secara keseluruhan. Namun, masih ada perbedaan dan kesenjangan tertentu antara kecocokan keseluruhan ini dan para prajurit hukum dalam domain hukum. Lei Ming yang berkata, jika kamu memimpin brigade lain, apakah situasinya akan sama? Fa Hua berkata, bisa dicoba. Lei Ming yang mengangguk dan berkata, baik. Kamu dapat memerintahkan 1 skuadron Gang Lei. Ming Li, kau ikuti dia. San Lei, Lai Lei, akan bersamaku. Yang mulia pangeran, Anda akan bertanggung jawab untuk melindungi para prajurit, bagaimana? Meskipun dia tidak melakukan banyak dan terengah-engah, Lan Ge menyelamatkan orang-orang di lapangan tadi, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa dalam kompetisi ini, yang mana itu tetap meninggalkan kesan yang baik pada Legiun Guntur 5. Meng Qianqun yang agak malu bergegas maju, Jenderal, mengapa Anda tidak membiarkan saya pergi? Sudut mulut Lei Ming yang berkedut, tidakkah kamu melihat bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengalihkan seranganmu? Kamu pergi, apakah itu akan baik untuk prajurit atau lawan? Novel Land of Miracles, Chapter 143 Integration. Meng Qianqun benar-benar sengsara. Tombak lempar yang menembaknya sebelumnya dikendalikan oleh Fa Hua dan berubah arah di saat-saat terakhir agar tidak melukainya, dan kemudian dia secara alami keluar. Saat Brigade Tian Lei menghadapi Brigade Sun Lei yang bergegas menyerang, itu benar-benar mengerikan. Sudut mulut Meng Qianqun berkedut, lalu mengapa Anda tidak membiarkan Fa Hua Xiongdi memerintahkan kami? Hanya untuk menyelamatkan wajah kami. Bisakah Fa Hua Xiongdi melakukannya? Brigade Tian Lei sebenarnya adalah yang paling membutuhkan bantuan di antara Legiun Guntur 5 karena mereka relatif lemah dibanding yang lainnya, tetapi kekuatan serangan dari brigade ini cukup kuat. Berbarislah. Lei Mingli lalu menariknya ke belakang, kemudian melihat ke arah Fa Hua dengan mata berapi-api, Xiongdi, komandolah kami, tapi biarkan kami bersenang-senang. Itu tidak adil. Melihat kepada beberapa kapten bawahannya, Lei Ming yang tiba-tiba merasa bahwa mereka akan mengkhianatinya. Sudut mulutnya berkedut, dan dia melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja hari ini. Fa Hua, kamu dan Yang Mulia Pangeran akan tinggal lebih lama di sini. Jadi, kenalilah Legiun Guntur 5 kami dan kemudian berlatih dengan mereka. Aku percaya kamu memiliki kemampuan untuk melatih pasukan. Dengan kamu membantu Yang Mulia Pangeran, aku bisa pergi ke istana tanpa khawatir. Lei Ming yang punya ide sendiri. Melihat penampilan Fa Hua yang percaya diri, Lei Ming yang khawatir Fa Hua bisa mengomando brigade manapun yang dia perintahkan, ditambah dia bisa memainkan banyak trik, lalu bukankah ini akan menginjak-injak dirinya sendiri? Fa Hua mampu, dan telah diakui oleh semua orang melalui pertarungan barusan. Apakah itu dapat membantu Legiun Guntur 5 untuk meningkat secara keseluruhan di masa depan adalah hal yang paling penting saat ini. Selain itu, Lei Ming yang memiliki perasaan samar bahwa tidak peduli apakah itu Fa Hua atau Lan Ge, kekuatan mereka masih di atasnya, pemilik sumber kekuatan tingkat 9 yang sudah lapuk, yang membuatnya semakin bersemangat untuk menempuh jalan tingkat dewa. Fa Hua, kemampuanmu mestinya berhubungan dengan komando, jadi kamu bisa memimpin Brigade Sun Lei seperti lenganmu sendiri. Tapi aku punya pertanyaan. Dalam hal pelatihan pasukan, apakah kamu punya metode untuk membuat Legiun Guntur 5 kita bekerja sama dalam diam? Ini lebih penting dan berarti bagi kami. Lei Ming yang bertanya dengan suara yang dalam. Fa Hua berkata, dalam hal pelatihan, pertama-tama saya perlu cukup tahu tentang apa yang menjadi keahlian 5 brigade. Faktanya, mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik. Akan tetapi, ada satu hal yang berbeda dari domain hukum kami. Di domain hukum kami, prajurit dan jenderal adalah satu. Seorang prajurit adalah seorang prajurit, dan seorang jenderal adalah seorang jenderal.
Yang ingin saya lakukan adalah menambahkan sentuhan akhir, yaitu dengan menyatu dengan para prajurit dan hanya menjadikan mereka prajurit yang kuat. Dalam hal ini, saya bisa berbagi pengalaman dengan para kapten. Jika sebelum pertempuran barusan, dia bisa mengatakan bahwa para kapten ini pasti tidak akan menyetujuinya pendapatnya. Namun, kini sudah diketahui oleh domain biru bahwa efektivitas tempur prajurit dapat dibawa sepenuhnya oleh kesatuan para prajurit dan jenderal. Namun, penampilan Fahua sebelumnya terlalu luar biasa, dan dia juga membuktikan perkataannya dengan tindakannya sendiri. Beberapa tembakannya di medan perang dengan cepat mengubah situasi pertempuran. Dia membimbing skuadron nomor 1 Tianlei untuk menyerang dan mentransfer target serangan melalui pencerminan kelompok, yang secara langsung memengaruhi hasil medan perang. Dengan kata lain, menurutmu apakah seorang jenderal harus memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan pertempuran? Lei Mingyang bertanya. Fahua berkata, tidak hanya itu. Jika jenderal terintegrasi dengan prajurit, maka kemampuan untuk mengamati secara alami akan berkurang, dan itu juga akan memengaruhi penggunaan pasukan. Seorang jenderal yang kuat tidak hanya dapat memengaruhi medan perang dengan kekuatannya sendiri, tetapi juga kebijaksanaannya. Hal yang sama berlaku untuk kendali prajurit. Oleh karena itu, domain hukum kami selalu menganjurkan agar para jenderal berada di belakang prajurit, bukan berarti menjadi pengecut, tetapi untuk membuat prajurit lebih kuat. Lei Mingyang menunjukkan tatapan serius, dan dengan cepat mencerna kata-kata Fahua. Baik, ayo kita coba. Atas nama Legiun Guntur 5, tolong sampaikan pengalaman ini kepada kami. Setelah berbicara, dia tiba-tiba berdiri tegak dan memberi hormat militer kepada Fahua. Fahua memukul dada kirinya dengan tangan kanannya dan membalas hormat, jangan khawatir, jenderal, kita manusia adalah satu. Saya datang ke sini kali ini untuk mencoba bekerja sama dengan domain biru. Pada saat yang sama, saya akan mempelajari gaya bertarung prajurit elemen domain biru untuk memperkuat kemampuan prajurit domain hukum kami. Faktanya, dari sudut pandang saat ini, jika prajurit elemen domain biru dan prajurit hukum domain hukum kita dapat digabungkan secara efektif, mereka seharusnya dapat menggunakan efektivitas tempur yang lebih kuat. Lei Mingyang tertawa, aku setuju dengan ini. Jika memungkinkan, kamu dipersilakan untuk meminta pasukan domain hukum datang ke domain biru untuk berkomunikasi. Atau kita bisa pergi ke sana. Aku mendengar bahwa domain hukummu memiliki kavaleri yang sangat kuat. Aku sangat tertarik tentang itu. Mendengar apa yang dia katakan, ekspresi Fahua tiba-tiba menjadi kerinduan, ya. Mereka adalah kavaleri terkuat di domain hukum kami. Mereka tidak pernah dikalahkan sejak pertama dibentuk. Mereka adalah legenda sejati. Lei Mingyang berkata, aku benar-benar ingin melihatnya jika aku punya kesempatan. Ayo pergi, aku akan mentraktir kalian makan malam. Setelah makan malam, aku akan pergi ke istana. Legiun Guntur 5 akan diserahkan kepada kalian. Para kapten, ketika aku pergi, Yang Mulia Pangeran akan memimpin pasukan dengan pangkat pengawas, dan Fahua Xiongdi memiliki tanggung jawab yang sama. Aku harap kalian dapat belajar lebih banyak dari Fahua Xiongdi selama pelatihan ini. Ya, 5 kapten menjawab serempak. Tunggu, ini salah. Lan Ge tiba-tiba berkata, Paman Lei, saya memanggil Anda Paman, Anda memanggilnya Xiongdi, bagaimana dengan senioritasku di sini? Fahua meliriknya, lalu menunjuk dirinya sendiri, panggil aku Paman. Panggil kepalamu. 1. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Adu mekanik ini memungkinkan Fahua dan Lan Ge dengan cepat bergabung ke dalam Legiun Guntur 5 sambil menunjukkan kekuatan mereka sendiri. Apakah itu kekuatan pribadi atau komando prajurit, para pemimpin senior dari Legiun Guntur 5 memiliki penilaian yang sangat tinggi terhadap mereka. Makanan di Legiun sangat sederhana. Lei Mingyang selalu kuat dan tegas. Dia pergi ke istana setelah makan. Sebelum Fahua dan Lan Ge beristirahat, mereka dibawa ke barak oleh 5 kapten untuk mempelajari situasi dan kondisi Legiun Guntur 5. Pertarungan sebelumnya telah meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka, dan mereka juga berharap untuk mempelajari gaya bertarung dari domain hukum melalui pelatihan. Komando Fahua atas Brigade San Lei benar-benar memberi mereka perasaan yang sama sekali berbeda. Meskipun ini ada hubungannya dengan Fahua sendiri sebagai pemilik sumber kekuatan tingkat ke-9, seperti yang dikatakan Fahua, konsep pertempuran dari domain hukum berbeda dengan domain biru. Mencoba dan menerapkan konsep yang berbeda pasti akan membawa wawasan yang lebih luas. Di penghujung hari, Fahua akhirnya memahami semua karakteristik dari 5 Brigade Legiun Guntur 5. 5 brigade ini pandai memenangkan pertandingan.
Hal yang paling kuat adalah setiap kapten dapat berintegrasi dengan seluruh brigade sampai batas tertentu, dan menampilkan kekuatan kolektif. Keterampilan tempur elemen, yang tidak tersedia di domain hukum, sangatlah kuat. Bayangkan saja, dengan dukungan kekuatan elemen dari ribuan prajurit elemen, bahkan jika pemilik sumber kekuatan tingkat ke-8 hanya dapat memandu 30% dari keseluruhan kekuatan, itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Elemen guntur juga dikenal sebagai ledakan, dan kekuatannya sangat mengejutkan Fahua. Keterampilan tempur elemen kelompok atau keterampilan tempur elemen gabungan yang dilakukan oleh skuadron 100 orang dapat mengubah arah serangan melalui gambar cermin, tetapi jika itu adalah keterampilan tempur gabungan dari skuadron 1000 orang, dia tidak berani mencobanya dengan enteng. Fluktuasi elemen akan terlalu kuat. Lan Ge dengan cepat bergabung dalam diskusi dan eksperimen. Kekuatan pribadinya bahkan lebih tinggi daripada Lei Mingyang. Jika dia diintegrasikan ke dalam pertempuran brigade manapun, secara alami akan lebih baik untuk memobilisasi kekuatan elemen secara keseluruhan. Di bawah undangan hangat dari kapten, dia juga mulai mencoba melakukan beberapa keterampilan tempur elemen gabungan dengan prajurit elemen dari Legiun Guntur 5, yang benar-benar luar biasa. Mengandalkan pemahamannya tentang kekuatan hukum elemen, ketika dia melakukan keterampilan tempur gabungan, dia dapat menampilkan kekuatan yang lebih kuat dari beberapa kapten, dan ini masih dalam tahap awal penguasaan. Fahua dan Lan Ge tidak menyangka bahwa integrasi mereka ke Legiun Guntur 5 akan berjalan mulus, dan mereka akan segera bergabung. Pelatihan bersama dengan Legiun Guntur 5 juga memungkinkan mereka untuk memperdalam pemahaman mereka tentang kemampuan mereka sendiri, dan bahkan lebih membantu bagi mereka untuk melewati kultivasi dengan Wu Shuangzu. Keduanya bahkan samar-samar merasa bahwa jika mereka ingin menerobos ke tingkat dewa di masa depan, mereka mungkin dapat menemukan inspirasi dari memimpin Legiun Guntur 5. Saat malam tiba, barak itu terang benderang. Fahua hendak pergi ke kafetaria untuk makan malam, tapi ia melihat Lan Ge diam-diam berlari dengan pakaian santainya. Apa yang sedang kau lakukan? Fahua memandangnya dengan curiga. Mengapa kau selalu berpikiran buruk? Ikutlah denganku dan aku ajak kau makan sesuatu yang enak. Lan Ge berkata dengan nada misterius. Bisakah kau meninggalkan barak tanpa izin? Sudut mulut Fahua berkedut. Dia sudah mencoba yang terbaik untuk beradaptasi dengan suasana bebas di domain biru. Namun, sebagai seorang prajurit, meninggalkan barak tanpa izin adalah kejahatan di domain hukum sana. Bagaimana kau menyebutnya kepentingan pribadi? Apakah aku terlalu terang-terangan? Domain biru kami menetapkan bahwa pangkat militer atas seperti jenderal dapat datang dan pergi dengan bebas ketika mereka meminta cuti atau selama hari libur. Jika ada keadaan khusus untuk pangkat yang lebih rendah, mereka juga dapat meminta cuti untuk sementara. Apakah ini lebih manusiawi daripada domain hukummu? Kata Lan Ge sambil tersenyum. Sejak datang ke Legiun Guntur 5, suasana hatinya selalu baik. Dengan kata lain, sejak kebangkitan orang tuanya, suasana hatinya akan baik, dan segala sesuatu dalam hidupnya tampaknya kembali ke jalurnya. Tidak ada bahaya di laut hijau kehidupan dan domain monster, dan kultivasinya sendiri telah naik ke tingkat ke-9, dan dia telah menyadari dasar kekuatan hukum, tidak heran dia selalu dalam suasana hati yang baik. Setelah datang ke Legiun Guntur 5, dia dan Fahua dengan cepat dikenali dan bergabung ke dalamnya, dan mereka menjadi dekat satu sama lain hanya dalam beberapa hari. Setiap hari dalam pelatihan lapangan, kelima kapten bahkan harus mengundi untuk memutuskan siapa yang akan dipimpin Fahua, yang mana merupakan pengalaman yang menggembirakan. Ini benar-benar tidak sama. Sudah lama bersama Lan Ge, Fahua terkadang menemukan beberapa sistem di domain biru sangat menarik. Secara relatif, memang lebih mudah untuk merasa bahagia tinggal di sini. Ayo pergi. Lan Ge menepuk bahu Fahua, berbalik dan berjalan di depan. Saat bertemu dengan prajurit elemen di sepanjang jalan, semua orang secara alami akan memberi mereka hormat militer dan menyapa. Mengapa menurutku mereka memandangmu lebih tulus dan hormat daripada kepadaku? Atau apakah itu hanya pikiranku saja? Lan Ge bertanya pada Fahua sambil berjalan. 3. Kau benar, mereka yang mampu akan selalu dihormati. Fahua berkata dengan tenang. Novel Land of Miracles, Chapter 144 Barbecue. Apakah kau mengatakan bahwa aku tidak berguna? Seolah-olah kau bisa mengalahkanku. Lan Ge marah. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan memadatkan keping hoki di ujung jarinya seolah pamer. Keping itu berputar, dan sekelompok api berangsur-angsur tumbuh dari dalam, seperti lentera es kecil. Cahaya biru kemudian menyala dan embusan angin mendorong keping itu.
Lentera es kecil itu terbang ke depan, menerangi jalan di depan mereka. Fa Hua tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya berjalan berdampingan dengannya. Hei, bukankah kau biasanya memanggilku naif saat ini? Lan Ge sedikit penasaran bahwa Fa Hua tidak mengomelinya. Karena kau sudah meningkat, kau sudah tahu sedikit tentang pengetahuan diri. Jadi, kau tidak perlu aku untuk memberitahumu. Fa Hua tersenyum tipis. Aku tahu kau mengatakan hal-hal buruk. Anehnya, sudah beberapa hari sejak aku memenangkan kejuaraan di kompetisi besar kota Guntur. Mengapa tidak ada berita dari Sang Chen Ge? Kau mengubah topik pembicaraan sedikit terburu-buru. Fa Dui, kau sangat menyebalkan. Meninggalkan barak, dipimpin oleh Lan Ge, keduanya segera tiba di sebuah kota kecil sekitar 2 km jauhnya dari barak. Ini adalah kota yang berafiliasi dengan kota Guntur. Mungkin karena Legiun Guntur 5 ditempatkan di dekatnya, masih sangat ramai di sini, kotanya terang benderang, dan beberapa gesekan besi dapat terdengar dari waktu ke waktu. Kota Guntur Besi terkenal dengan pandai besinya. Banyak peralatan Legiun Guntur 5 berasal dari toko pandai besi di sini. Tentu saja, mereka hanya dapat membuat beberapa aksesori, dan barang-barang inti diproduksi oleh bengkel militer sendiri. Ada satu yang terkenal, lihat. Tai Lei berarti Guntur Besi. Sambil berbicara, Lan Ge menunjuk ke arah yang tidak jauh dari mereka. Lalu, Fa Hua melihat ke arah jarinya, dan sebuah toko daging kecil muncul di depannya. Toko daging Taiji, nama yang sederhana dan bersahaja. Taiji berarti tanda besi. Ada talenan besar di toko daging. Ada potongan daging mentah berwarna merah cerah yang tergantung dengan talenan. Ada juga beberapa daging di atas talenan. Warnanya cerah di bawah cahaya, dan sekilas terlihat sangat segar. Namun, ini adalah daging mentah. Kau membawaku ke sini untuk membeli daging. Untuk barak, Fa Hua bertanya dengan curiga. Lan Ge tersenyum dan berkata, kau pasti tidak tahu. Dunia ini sangat besar, ada banyak hal yang tidak kau mengerti. Selama bertahun-tahun, GG ini telah melihat dan belajar banyak hal. Fa Hua berpikir sejenak, tapi tidak mengatakan apapun. Apa yang salah? Lan Ge menatapnya. Fa Hua berkata, aku sedang berpikir, kata apa yang harus aku gunakan untuk menggambarkan dirimu dengan sangat akurat. Sombong, terlalu bangga, kekanak-kanakan, atau agresif. Lan Ge menatapnya dengan dingin, aku hanya butuh 2 kata untuk menggambarkanmu. Tutup mulut. Saat mereka berbicara, keduanya telah tiba di depan toko daging Taiji. Pemilik toko daging adalah seorang pria besar dengan wajah penuh, telanjang sampai ke pinggang, mengenakan celemek besar, dan ada beberapa pisau dapur berkilau yang mencuat dari talenan. Apa yang kau inginkan? Bos itu memutar matanya. Lan Ge berkata sambil tersenyum, daging babi kapsin kembang setengah jin, dan tenderloin setengah jin. 2 iga sapi. Apakah Anda memiliki lidah sapi? Oke, setengah jin juga. Cukup. Berapa semuanya? Tenderloin adalah daging-daging sapi dari bagian tengah badan. Sesuai dengan karakteristik daging khas, daging ini terdiri dari bagian-bagian otot utama di sekitar bagian tulang belakang, dan kurang lebih di antara bahu dan tulang panggul. 1 jin sama dengan 500 gram. Gerakan pemilik toko daging itu sangat cepat. Dalam waktu singkat, semua yang diinginkan Lan Ge telah siap. Bawa pulang atau makan di sini? Tanya bos. Tentu saja kita makan di sini. Lan Ge tertawa. Si bos mengangkat pisau dapur dan menunjuk ke belakang. Lan Ge menarik Fa Hua dan masuk melalui pintu samping. Saat melewati toko daging mentah di depan, Fa Hua mau tidak mau mengerutkan kening karena bau darah. Akan tetapi ketika Lan Ge membuka pintu kayu, aroma hangat dan kuat mengalir ke wajahnya. Itu adalah aroma daging murni, aroma kaya yang hanya akan keluar saat minyak dihancurkan di atas api arang, dan aroma kaya yang langsung membuat orang mengeluarkan air liur. Ini adalah ruangan kecil dengan hanya 6 meja kayu, yang masing-masing dapat menampung 3 atau 4 orang. Melihat melalui meja-meja ini, dapat dilihat ada kompor besi besar yang tergantung di belakang, dan seorang pria sedang memegang daging dengan penjepit besi dan mengirimkannya ke kompor untuk dipanggang dengan arang, dan ada juga beberapa daging kuning kemasan yang sedang dipanggang dengan arang, meneteskan beberapa minyak dari lemak. Saat ini, 3 dari 6 meja sudah memiliki pelanggan, ada yang meneguk 1 liter bir dan ada yang menelan daging dengan bumbu paling sederhana. Toko barbeque di sini semuanya seperti ini. Bagian depan menjual daging, dan bagian belakang bertanggung jawab untuk memasak. Daging dibeli di bagian depan,
dan hanya dikenakan biaya pemrosesan di bagian belakang. Huji, daging kapsimnya setengah matang, dan tenderloinnya sepertujuh matang. Lidah sapinya terserah padamu. Untuk iga sapi dimasak matang. Tambahan 2 liter bir, aku ingin anggur mentahmu. Lan Ge berteriak kepada orang-orang di belakang. Huoji, mengacu pada panggilan untuk karyawan. Oke, segera datang. Tunggu sebentar, lidah sapi perlu diberi bumbu, jadi akan sedikit lebih lambat. Pria itu berkata sambil tersenyum. Tidak masalah, yang lain duluan. Lan Ge menggosok kedua tangannya, sudah tidak sabar. Fa Hua duduk bersamanya dan bertanya tentang bau daging yang kuat. Bagi orang seperti dia yang biasa makan makanan sederhana saja, aroma daging di sini juga sangat menggoda. Apalagi melihat suasana bersemangat orang lain makan dan berkeringat, mau tidak mau dia tertular. Kelihatannya bagus, tapi kenapa kursinya tidak penuh? Fa Hua bertanya pada Lan Ge. Lan Ge berkata, itu karena ada banyak toko daging serupa di kota ini. Ini adalah restoran paling terkenal di kota Guntur. Kualitas masing-masing restoran sangat tinggi, dan pelanggan memiliki banyak pilihan. Peternakan adalah industri utama di sekitar kota Guntur, dan daging adalah hal yang paling diperlukan, tetapi ada kekurangan pada sayuran dan buah-buahan. Omong-omong, jika bisa menukar beberapa sayuran dan buah-buahan dengan laut hijau kehidupan, itu akan sangat sempurna. Memikirkan tentang manisnya berbagai sayuran dan buah-buahan di laut hijau kehidupan, Lan Ge mau tidak mau berbinar membayangkannya. 2 gelas besar anggur dibawa terlebih dahulu, dan sepertiganya berwarna putih dan berbusa halus, dan likor di bawahnya tidak dapat dilihat. Lan Ge memegang 2 gelas bir di kedua tangannya, dan ada cahaya biru samar yang berkedip di tangannya. Fa Hua dapat dengan jelas merasakan fluktuasi energi di dalamnya. Menyerahkan secangkir kepada Fa Hua, Lan Ge tersenyum dan berkata, ini adalah anggur mentah lokal. Barang ini memiliki umur simpan yang pendek. Jika cuacanya panas, mungkin tidak lebih dari 1 hari, jadi ini hanya bisa diminum langsung. Tapi itu lebih baik dari rasa aslinya, walau tanpa menambahkan perasa apapun. Rasanya paling lembut, dan aku telah menurunkan suhunya, cobalah. Fa Hua mengambil gelas dan menyesap buihnya. Tiba-tiba, aroma lembut dengan sedikit kepahitan memenuhi mulut. Busa dinginnya selembut krim yang menyegarkan, seperti makan es krim seteguk besar. Tidak buruk, Fa Hua memuji. Lan Ge menyesapnya sendiri, dengan ekspresi puas di wajahnya, ya. Aku paling suka anggur mentah jenis ini. Sangat cocok dengan barbecue. Setelah dalam waktu singkat, daging babi kapsim yang setengah matang dipotong-potong telah tiba. Irisan dagingnya berwarna keemasan di bagian luar dan agak merah muda di bagian dalamnya. Daging yang enak tidak perlu terlalu banyak bumbu. Saat mereka memanggangnya, mereka hanya menambahkan sedikit garam dan api arangnya tinggi. Mengambil sepotong daging babi kapsim dan memasukkannya ke dalam mulutnya, Lan Ge terlihat puas. Fa Hua juga mencicipi sepotong daging babi kapsim itu. Setelah mengunyah beberapa kali, kuah yang kental memenuhi mulutnya. Aroma daging dan anggur yang kaya bercampur menjadi satu, membuat pori-pori seluruh tubuh tampak terbuka, seolah-olah aromanya bisa keluar melalui pori-pori itu. Setengah jin daging babi kapsim dimakan oleh mereka berdua dalam waktu singkat. Enak sekali, enak. Lan Ge tertawa senang. Dia sendiri sudah minum setengah liter anggur. Fa Hua berkata, kau harus belajar cara memanggang dengan baik menggunakan elemen apimu. Lain kali, kau akan pergi bersamaku ke rumah harapan dan membuatnya untuk anak-anak. Mereka pasti sangat menyukainya. Mereka semua dalam masa pertumbuhan dan butuh nutrisi. 3. Itu mudah sekali kalau dikatakan. Benar, bawa lebih banyak daging lain kali. Hal terpenting yang kita butuhkan di kota Guntur adalah daging. Katakan padaku, jika kita mengangkut melintasi 2 domain melalui Wushuangsu dan gelang penyimpananku, apakah akan baik-baik saja? Apakah kau akan menjadi kaya? Lan Ge tertawa. Fa Hua berkata, kau harus menjadi kaya. Lan Ge mengangkat bahu, bukankah aku memikirkanmu yang miskin? Saat ini, iga sapi dan tenderloin juga diantar satu demi satu. Daging tenderloin lebih empuk, tapi Fa Hua lebih suka iga sapi. Daging pada iga sapi ditempelkan pada tulang dan dipanggang di atas arang. Aroma tulang dan dagingnya menyatu, itu terasa lebih nikmat. Ada juga beberapa urat daging sapi di atasnya, yang membuatnya lebih kenyal. Fa Hua, ayo main game. Lan Ge menggerogoti iga sapinya dan meminum bir di depannya, memberi isyarat kepada pelayan untuk minum lagi, dan kemudian berkata kepada Fa Hua.
Fa Hua berkata, bermain game. Apakah kau naif? Lan Ge berkata, apa yang naif tentang ini? Kita sudah saling kenal begitu lama. Bermain game adalah untuk terhubung satu sama lain dan meningkatkan persahabatan. Ini masalah serius, oke. Bagaimana bermainnya? Fa Hua bertanya ringan. Saat dia bertanya, dia mengunyah iga sapinya sendiri. Lan Ge berpikir sejenak dan berkata, untuk meningkatkan persahabatan, mari kita saling memuji satu sama lain. Masing-masing dari kita akan mengatakannya dalam satu kalimat. Kau duluan. Apa yang harus aku lakukan jika aku tidak bisa memikirkan bagaimana cara memujimu? Fa Hua sedikit mengernyit. Ekspresi Lan Ge membeku, kau bisa melawan keinginanmu. Fa Hua mengangguk, dan berkata, kalau begitu bisa dicoba. Mulai. Ayo mulai. Lan Ge menatapnya dengan mata membara. Fa Hua berpikir sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, Lan Ge sangat tampan. 4. Lan Ge berkata, memang. Kau benar-benar punya selera. Fa Hua lalu melanjutkan, elemen-elemen yang dikontrol Lan Ge sangatlah baik, dan banyak gadis yang menyukainya. Lan Ge berkata dengan serius, kau mengatakan kejujuran. 1. Fa Hua berkata, Lan Ge sangat kuat. Lan Ge tersenyum dan berkata, kau memiliki mata yang bagus. Fa Hua. Lan Ge tertawa terbahak-bahak, ternyata di dalam hatimu, aku adalah orang yang sangat sempurna. Maka kau bisa memberitahuku betapa bahagianya semua orang mendengar ini. Jika kau bahagia, kau akan menjadi beberapa tahun lebih muda. Lidah sapi Anda telah siap. Saat ini, sepiring lidah sapi panggang dengan saus disajikan. Lan Ge tersenyum dan mengambil gelas bir kedua dan menyesapnya, lalu memakan sepotong lidah sapi yang kenyal. Saus dan aroma lidah sapi berpadu sempurna, ditambah ekspresi dingin Fa Hua sebagai bumbu pelengkap, pokoknya sangat mengasyikkan. Fa Hua berkata dengan tenang, Lan Ge, izinkan aku mengajukan pertanyaan.